hati kita lebih lagi. Kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Panggil Roh Kudus ya adik-adik. Jesus, Tuhan, ini kami Tuhan. Kami Tuhan. Jesus, Jesus. Haleluya. Mengundang Kau hadir ya Tuhan. Lewat setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan hari ini. Kami perlu Kau lebih lagi Tuhan. Kami perlu Kau ya Roh Kudus. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Baik adik-adik, dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. We need your anointing. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power
your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for Jesus. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sekali lagi dengan segenap hatiku katakan, for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Adik-adik, siapa yang mau bangkit untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus? Yang mau bilang yes? Yes. Lebih keras lagi bilang yes? Yes. Siap-siap ya. Sama-sama kita mau nyanyiin lagu ini. Goyangin badannya. Get up, get up, get up and tell the world. Bilang get up, get up. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Coba ikutin gerakan kakak. Get up, get up, get up and tell the world. Dari bawah ya. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Coba kakak mau lihat adik-adik sendiri. Get up, get up, get up and tell the world. Bagus lagi. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day, in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day, in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up, get up, get up, get up, get up and tell the world. Lebih keras. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Coba kakak mau lihat adik-adik lebih semangat lagi. Adik-adik. Get up, get up, get up and tell the world. Bagus lagi. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Coba sama-sama.
semangat memuji Tuhan adik-adik? Yang semangat bilang yes. Lebih semangat lagi bilang yes. Sama-sama tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi dong.
Yang setuju katakan amin. Sorakan haleluya. Yuk, siap-siap. Kita sama-sama mau nyanyiin lagunya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Katakan ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu, diamlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Siap-siap katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Coba nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu. Biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sorakan Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Berkati mereka agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tuhan, berkati COVID-19 saat ini agar cepat selesai dan agar kita bisa menjalankan hidup dengan normal lagi. Tuhan, berkati juga keluarga-keluarga di seluruh dunia. Berkati mereka agar diberikan kesehatan selalu dan tidak terkena segala penyakit yang ada. Tuhan, berkati juga guru-guru dan anak-anak yang sedang belajar online saat ini. Tuhan, berkati guru-guru agar bisa mengajar anak-anak dengan baik dan berkati juga anak-anak agar bisa mengikuti kelas online dengan sangat baik dan berkati mereka juga kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita sekali lagi adik-adik. Sungguh-sungguh kita mau sembah Tuhan Yesus. Amin. Yang mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, yuk. Sama-sama tutup matanya adik-adik. Tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini.
Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Katakan, ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Aku di tangan-Mu.
Dia ada di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Nah Tuhan, yang percaya Tuhan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku.
Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami ya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kita sepanjang masa. Tuhan, berkati negara Indonesia, bangsa Indonesia, kota Tasikmalaya. Tuhan, lindungi dengan urapan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak rohani kita, Bapak Hendrik dan Bapak Niko, berkati mereka ya Tuhan. Kasih mereka hikmat supaya mereka bisa menyampaikan firman Tuhan lebih banyak lagi. Tuhan, berkati juga gereja dan sekolah Joy Kid supaya mereka bisa menyampaikan lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan supaya mereka dilindungi, diurapi, dan datanglah kerajaan-Mu supaya kita bisa aman ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menatapnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tanganku, supaya kakimu jangan tergantung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membenteng, sebab ia mengenal namaku. Kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melembutkannya dan memuliakannya. Dengan tajam umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, senang bertemu kembali pada hari ini di dalam ibadah sekolah minggu.
Wow, kakak senang bisa ketemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah, yang ada di jalan, atau semua yang mendengarkan firman hari ini. Hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan tentang tekun berdoa. Kenapa sih kita harus belajar tentang tekun berdoa? Tujuannya supaya ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, doanya belum dijawab oleh Tuhan, tidak cepat ngambek, tidak cepat marah-marah, tapi tetap tekun berdoa. Tuhan Yesus suatu hari memberikan perumpamaan bagaimana supaya setiap orang-orang percaya, termasuk adik-adik semua yang ada di rumah, yang mendengarkan firman ini, supaya selalu tekun berdoa kepada Tuhan. Yang tertulis di dalam kitab Lukas pasalnya ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Begini ceritanya. Di dalam perumpamaan itu ceritanya begini. Suatu hari ada seorang janda yang punya masalah. Dia datang kepada seorang hakim yang lalim, hakim yang jahat, yang tidak takut sama Tuhan. Dia berkata begini, janda itu berkata kepada hakim itu, "Pak, tolong dong perkara saya, bantu saya permasalahan saya." Lalu hakim yang jahat itu berkata gini, "Tidak mau. Cari yang lain." Tapi besok-besoknya datang lagi janda itu. "Pak Hakim, tolonglah saya, tolonglah saya." Terus janda itu berkata seperti itu, mengganggu hakim itu. Akhirnya hakim yang lalim itu, hakim yang jahat itu akhirnya mau menolong janda tersebut. Nah, Tuhan Yesus berkata begini, hakim yang jahat saja ketika terus dimintain tolong, hakim itu segera menolong. Tuhan Yesus jauh lebih dahsyat dari itu. Ketika kita berdoa karena kita adalah anak-anaknya, maka Dia akan mengabulkan doa kita. Sebelum kita lanjutkan selanjutnya ya, adik-adik, tahu nggak sih apa itu doa? Kenapa sih kita harus berdoa? Doa itu adalah komunikasi atau berbicara dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, seperti adik-adik ngobrol sama orang tua sendiri. Kita itu sangat dekat sama Tuhan. Yang kedua, doa itu juga disebut dengan nafas atau kehidupan orang yang percaya sama Tuhan. Sama seperti kita kalau berhenti bernafas, maka kita bisa sakit dan bisa jadi meninggal. Kerohanian kita juga begitu. Kerohanian kita itu akan terganggu kalau kita jarang berdoa, malas berdoa, dan tidak tekun berdoa. Nah, sekarang coba kalian adik-adik ya, boleh lihat kakak, coba kakak akan tahan dulu, atau adik-adik juga boleh ngikutin di rumah ya yang menyaksikan firman ini. Coba bagaimana kita, berapa lama sih kita bisa menahan tidak bernafas ya? Coba kita hitung ya, hitung mundur. 3, 2, 1. Nah, kakak juga nggak kurang dari 1 menit, nggak kuat kalau nggak bernafas. Demikian juga dengan kita, kalau malas berdoa, pasti rohani kita juga akan terganggu. Untuk selanjutnya yuk kita saksikan dulu video berikut ini ya. Oh iya, ada Zoom PLK ya? Iya.
Shalom friends. Shalom Fernan. Masih ingat nggak pembelajaran agama kita minggu lalu? Masih dong, Fer. Masih dong, Fer. Masih dong. Yuk kita buktikan. Coba Jonathan, tentang apa pelajaran kita minggu lalu? DOA. Doa. Keren. Yuk kita bermain dulu. Sekarang permainan ini masih ada hubungannya tentang doa ya teman-teman. Permainan benar atau salah? Teman-teman boleh menjawab ya. Pertanyaan pertama, siap ya? Iya, Fernan. Tuhan hanya terkesan ketika kita menggunakan kata-kata yang indah untuk doa, benar atau salah? Tuh dong, kan Tuhan pasti suka dengan kata-kata yang indah seperti puisi. Salah dong, Faye. Tuhan tidak tertarik karena keindahan kata-kata, tapi sikap hati. Tetapi tertarik dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Betul jawab Raquel. Tepuk tangan dulu. Hebat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Perhatikan ya teman-teman. Semakin lama kita berdoa, semakin banyak kata-kata yang kita gunakan, maka doa kita semakin berkuasa, betul atau salah? Ini pasti betul dong, soalnya kan Tuhan pasti tertarik dengan kata-kata yang indah dan panjang. Sehingga orang juga bisa takjub pada kita. Salah dong, tidak ada hubungannya kata yang indah dengan jawaban doa. Ingat ya, Tuhan tertarik dengan hati kita dan sikap hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Betul gak, Fer? Betul kata Rachel. Tapi gak apa-apa, namanya juga kita belajar. Pertanyaan selanjutnya. Tidak apa-apa, berdoa kepada Tuhan di mana saja dan kapan saja, betul atau salah? Aku, yang ini pasti jawabannya salah kan? Yang ini jawabannya pasti betul lah. Betul jawaban Sheryl. Nah, pertanyaan yang terakhir. Bagian terpenting dari doa adalah meminta apa yang kita inginkan, betul atau salah? Betul dong, keinginan kita kan banyak. iPhone, laptop, sepeda baru, dan lain-lain. Gak dong, Acan. Kita kan gak boleh serakah. Kita meminta sesuai keperluan kita. Dan kalau diberkati Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain. Berdoa bukan hanya meminta saja. Lagian, kita sebaiknya meminta kebutuhan, bukan keinginan. Wah, ternyata doa itu bukan meminta saja ya. Kita berdoa di mana saja dan kapan saja. Dan yang penting hati kita tulus dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang akan mengabulkan doa kita. Betul tidak? Betul. Saya jadi teringat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Jadi kita berdoa bukan hanya karena ada yang meminta sesuatu, tetapi untuk bersyukur dan berkomunikasi dengan Tuhan. Sudah sangat baik kepada kami. Saya mengerti sekarang mengapa kita harus berdoa. Doa itu dalam bahasa Inggris pray. Pray itu terdiri dari 4 huruf. P itu sama dengan praise. Dalam doa kita harus memuji Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bukan supaya kita dipuji dari orang lain. R itu repent. Bertobat karena dosa akan menghalangi doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kalau ada dosa, bertobat dulu sebelum berdoa. A itu S, meminta dari Tuhan, tapi harus sesuai kebutuhan ya. Ingat, kita tidak boleh serakah. Y yaitu yield, berserah pada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Wah, selama ini saya karena mengerti tentang doa. Sekarang saya mau berdoa dengan benar. Saya juga. Saya juga. Aku udahan dulu ya, aku mau lanjutin ngerjain tugas. Dadah. Kita juga lanjut naik sepeda yuk. Yuk. Ayo, Ed. Oke, bye-bye. Yuk lanjut main lagi yuk. Yuk.
Weh, bagaimana tadi adik-adik, keren kan videonya? Tuh udah dijelasin tadi sama teman-teman kita. Ternyata doa itu bukan hanya meminta saja kepada Tuhan. Doa itu dalam bahasa Inggris tadi apa? Pray. Terdiri dari huruf P, R, A, dan Y. P itu, jadi kalau kita berdoa itu harus ada P-nya. P itu artinya praise, memuji Tuhan. Kalau di dalam doa itu kita mau memuji Tuhan, bukan kita berdoa supaya dipuji orang lain ya. Ya ingat itu ya adik-adik ya. Yang kedua R. R itu artinya repent, artinya itu bertobat. Jadi kalau kita ada dosa, sekalipun kita terus-terusan berdoa, maka doa kita nggak dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kalau berdoa harus bertobat ya. Nah, yang ketiga A. A itu adalah ask. Ask itu bisa bertanya atau juga meminta. Jadi kalau kita berdoa itu tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Aku mau melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga boleh meminta kepada Tuhan. Karena Dia Bapa kita, Bapa yang baik. Tapi ingat loh, kalau mintanya itu jangan yang aneh-aneh. Yang kita butuhkan itu, mintalah sesuai kebutuhan dan keperluan kita. Jangan minta, aku ingin sepeda bagus. Aku ingin handphone baru. Aku ingin mobil baru. Aku ingin ini. Jangan. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan kita. Yield artinya berserah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, supaya yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Tapi jangan takut. Kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah, sekarang adik-adik kalau mau berdoa jangan hanya ketika kita butuh sesuatu saja ya, tapi setiap saat kita harus berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetap berdoa. Kalau belum juga dijawab, tetap tekun berdoa sampai doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Dia Bapa yang baik, pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Yang penting kita melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan tekun berdoa pasti diberkati Tuhan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan yang terutama nih, nanti kita akan masuk surga. Yuk, siapa yang mau tekun berdoa? Siapa yang mau sungguh-sungguh berdoa? Yuk, mulai dari sekarang kita harus tekun berdoa dimanapun kita berada, mau di rumah, di sekolah, di jalan, kita harus tetap berdoa. Berdoa itu berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Anak-anak atau adik-adik semuanya, atau mbak-mbak yang menemani adik-adik beribadah, atau orang tua, atau siapapun kita hari ini, ayo berdoalah kepada Tuhan. Karena Dia senang mendengar doa kita. Dia tidak pernah terganggu kalau kita berdoa kepada Tuhan. Justru Tuhan senang. Kalau Tuhan disenangkan, pasti kita juga diberkati. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah diambil dari Yakobus 5 ayat 16 bagian B yang berbunyi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Sekali lagi ya, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Jadi mau tekun berdoa ya. Ajak papa mama, ajak adik kakak, ajak om tante, ajak teman-teman
untuk selalu tekun berdoa kepada Tuhan, karena Dia selalu mendengar dan mengabulkan doa kita. Amin. Mari kita berdoa yuk adik-adik. Lipat tangannya semuanya, tutup matanya, semuanya sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, tetap tekun berdoa. Kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kami dibenarkan oleh darah-Mu. Doa orang benar, doa kami semua, adik-adikku semua, ketika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Berkati adik-adikku ya Tuhan yang masih sekolah, berkati mereka semua di masa-masa pandemi ini. Biar berikan kesehatan, berikan kepintaran, berikan keberuntungan, berikan keberhasilan kepada mereka ya Tuhan. Jagai mereka, dijauhkan dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, begitu firman Tuhan ya adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Bye-bye. Shalom kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Saya Brian, saya akan membacakan pengumuman minggu ini. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu ada ibadah melalui Zoom mulai jam 10 pagi atau bisa melalui YouTube mulai jam 7 pagi. Jangan lupa juga yang mengirimkan ayat hafalan kepada kakak-kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Jangan lupa juga setiap hari Jumat ada kul anak. Teman-teman, bagi yang belum bergabung boleh menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Follow ya IG Kids GBI Empang Sari atau Facebook Sunday School GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya.